Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu pendamping PPH LP3H UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan pendataan terhadap PU-PU yang akan kita fasilitasi dari program Kemenperin ya Bapak Ibu. Kemudian setelah kita data, kita buatkan atau kita registrasikan PU tersebut ke aplikasi SIINAS kemenperin.go.id satu persatu pelaku usaha. Nah, setelah itu, setelah melakukan registrasi, PU melakukan registrasi, langkah berikutnya adalah PU tersebut mengajukan sertifikasi halal, tentu saja dengan menggunakan kode fasilitasi yang disediakan oleh Kemenperin. Nah, sebelum menggunakan kode tersebut, Bapak Ibu wajib untuk memilih LP3H UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai fasilitatornya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita praktikkan. Nah, silakan Bapak Ibu, langkah pertama yaitu silakan masuk ke dalam aplikasi siinas.kemenperin.go.id. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu masukkan username dan password yang telah Bapak Ibu dapatkan setelah melakukan registrasi PU di aplikasi ini. Kemudian klik tombol "Saya bukan robot". Nah, selanjutnya klik tombol login. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berhasil login, maka ini adalah tampilan halaman pertama di aplikasi SIINAS kemenperin.go.id. Ini langsung kita tutup saja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silahkan klik tombol atau pilih tombol e-service yang berada di atas. Klik tombol ini, kemudian pilih e-licensing. Nah, ini e-licensing. Nah, berikutnya di sini adalah pengajuan baru ya terhadap produk yang akan kita sertifikat halalkan. Silakan diklik tombol pengajuan baru. Nah, kemudian pengajuan baru di sini pilih layanan sertifikasi halal. Bapak Ibu di sini sudah muncul biasanya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja tulisan sertifikasi halal. Nah, kemudian di sini ada pernyataan, saya pernah mendapatkan bantuan sertifikat halal gratis. Nah, tentu saja Bapak Ibu semua pilih tidak ya, karena syarat untuk mengikuti program ini yaitu PU tersebut tidak pernah mendapatkan bantuan sertifikat halal gratis, baik itu dari Pemda ataupun dari BPJPH sekalipun. Setelah kita pilih tidak, kita klik tombol simpan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada data umum. Di bagian sebelah kiri ini adalah data-data yang harus kita isikan ya Bapak Ibu. Mulai dari data umum, data khusus, produknya, kemudian berkas persyaratannya, kemudian setelah lengkap kita kirim, dan kita akan mendapatkan bukti registrasi. Nah, di sini di utilitas ini ada data perusahaan atau data pelaku usahanya, kemudian ada trackingnya, kemudian regulasi dan direktorat pemroses. Bapak Ibu bisa cek di sini ya, satu persatu. Nah, pertama itu adalah data umum yang harus kita isi. Silakan Bapak Ibu isi data berikut ini, mulai dari nama, jabatan, alamat kantor, pabrik, nama penanggung jawab. Nah, nama pemohon ini boleh sama dengan nama penanggung jawab ya. Misalnya ownernya siapa gitu. Boleh ditulis dengan nama ownernya. Kemudian setelah ini terisi, ini tanda bintang ini artinya wajib diisi ya Bapak Ibu. Nah, setelah diisi semua, silakan klik tombol simpan. Klik tombol simpan terlebih dahulu, kemudian klik tombol halaman selanjutnya, yaitu data khusus. Nah, di data khusus kita memilih lembaga fasilitator, yaitu UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, silahkan di sini Bapak Ibu pilih
UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Jangan salah pilih ya Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu memilih LP3H UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu memilih fasilitator, nah silakan diisi data-data yang berada di bawahnya. Misalnya di sini bidang usahanya apa, kemudian jenis layanan, jenis produk, merek dagang, area pemasaran. Nah, diisi semua ya Bapak Ibu. Nah, setelah diisi, di sini ada pernyataan. Produk saya adalah olahan, makanan, atau minuman. Nah, kita pilih ya. Nah, di sini juga ada muncul beberapa pernyataan yang harus Bapak Ibu isi. Isinya antara ya atau tidak, seperti itu. Nah, misalnya nih yang di sini saya menggunakan bahan baku hewan sembelihan. Kita pilih tidak ya. Kemudian, seluruh bahan baku hewan sembelihan yang digunakan sudah memiliki sertifikat halal. Nah, kita pilih ya. Kemudian, semua bahan penolong dan bahan tambahan yang digunakan sudah memiliki sertifikat halal atau positive list. Kita pilih ya. Aktivitas produksi yang dilakukan merupakan usaha rumahan, bukan usaha pabrikan. Kita pilih ya. Produk saya dikemas dalam kaleng. Nah, ini Bapak Ibu boleh pilih ya atau tidak. Ya, tapi sebaiknya default saja kita pilih tidak. Nanti ketika Bapak Ibu setelah selesai mengisi semuanya, jangan lupa klik tombol simpan. Nah, setelah Bapak Ibu klik tombol simpan, nanti akan muncul di sini skema pendaftarannya itu adalah self declare ataupun regular. Ini ketika saya klik tombol simpan, tidak bisa ya Bapak Ibu karena di atasnya masih kosong isiannya seperti itu. Nah, jadi silakan dilengkapin. Kemudian setelah lengkap, pastikan di sini skema pendaftaran yang muncul adalah self declare. Setelah itu, klik halaman selanjutnya yaitu produk. Nah, di sini kita atau pelaku usaha akan memasukkan daftar produk yang akan diajukan sertifikat halalnya. Nah, ada dua cara. Cara yang pertama yaitu Bapak Ibu bisa menginputkan satu persatu produknya, atau cara yang kedua Bapak Ibu bisa menginputnya sekaligus dengan melalui Excel. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kalau misalnya langkah yang pertama, silahkan Bapak Ibu klik tulisan tambah produk. Kemudian tulis nama produknya apa. Misalnya di sini adalah bakwan sayur. Nah, setelah Bapak Ibu tulis nama produknya, kemudian klik foto produknya, diupload foto produknya, ya. Kemudian setelah itu klik simpan, seperti itu. Nah, kemudian itu langkah yang pertama ya Bapak Ibu, kita masukkan satu persatu. Oke, tunggu sebentar. Nah, kita masukkan satu persatu nama produknya, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah dengan cara kita menginputkan sekaligus. Nah, di sini sudah ada disediakan template-nya. Template ini bisa kita download di sini, di link ini, download format Excel produk. Silakan diklik, kemudian kita simpan. Nah, kita buka. Nah, kemudian kita isikan nama produknya. Nah, perlu di Bapak Ibu baca di sini, mohon untuk tidak diubah formatnya, hanya diisi saja sesuai dengan kolomnya. Jadi misalnya di sini adalah bakwan sayur, kemudian di sini ada risoles. Nah, kemudian di sini ada tempe mendoan misalnya. Nah, kalau sudah silakan Bapak Ibu save. Kalau misalnya sudah semua, Bapak Ibu save filenya. Kemudian kita kembali lagi ke halaman tadi, kita pilih tadi filenya itu adalah ini ya, import produk. Nah, silakan dikirim.
Nah, dia secara otomatis akan muncul di sini, tapi ya tetap saja Bapak Ibu uploadkan foto produknya secara satu persatu. Jadi silakan diklik di sini bakwan sayur misalnya. Nah, Bapak Ibu pilih produknya, file produknya, kemudian berikutnya risoles. Nah, di-upload produknya ya. Sama aja sih sebenarnya. Jadi, kalau saran saya tetap ditambah satu persatu melalui tulisan tambah produk ini, seperti itu. Nah, kalau misalnya semua produk sudah kita upload, kita klik halaman selanjutnya, yaitu menuju ke berkas persyaratan. Nah, di sini ada persyaratan yang wajib yaitu NIB dan NPWP. Nah, setelah itu di sini ada keterangan ya, dokumen belum diupload, divalidasi atau sudah kadaluarsa. Nah, silakan dilengkapi ya Bapak Ibu. Kemudian halaman berikutnya adalah halaman kirim permohonan, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya data Bapak Ibu belum lengkap, akan muncul seperti ini. Data umum belum diisi secara lengkap. Mohon untuk menjawab kuesioner pada data khusus. Ada produk dengan data yang tidak lengkap. NIB dan NPWP belum ada atau belum difasilitasi sama UPP, seperti itu. Jadi setiap sebelum permohonan itu dikirim akan muncul apa saja yang harus diperbaiki, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi mulai dari jadi pengajuannya itu mulai dari pengisian data umum, data khusus, kemudian produk, berkas persyaratan yang harus dilengkapi, dan kemudian klik kirim permohonan. Kemudian nanti setelah permohonannya dikirim, kita akan mendapatkan bukti registrasi, seperti itu. Nah, yang perlu di Bapak Ibu ingat itu adalah lembaga fasilitator. Jadi silakan Bapak Ibu jangan sampai salah pilih fasilitatornya yaitu UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai proses fasilitasi kemenperin.go.id. Nanti di sini dikirim permohonan akan muncul kode fasilitasinya. Ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada kendala, Bapak Ibu coba dulu terlebih dahulu untuk menghubungi call centernya si Inas. Kemudian silahkan dibaca-baca mengenai question and answer yang sudah di-share di grup ya Bapak Ibu. Kalau misalnya belum juga mendapatkan jawaban atas pertanyaan Bapak Ibu, boleh langsung tanyakan ke saya ataupun ke Intan. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.